Wabah virus corona atau COVID-19 berdampak nyata pada kegiatan sehari-hari, termasuk sholat berjamaah yang biasa dilakukan di masjid. Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membolehkan masyarakat yang terinfeksi virus corona berada di wilayah dengan risiko penularan yang tinggi untuk sholat di rumah. Terkadang ketika kita membaca buku, mendengar kajian ilmu, dan melihat sesuatu kejadian, ada hikmah di dalamnya. Dalam video ini, saya akan sajikan hikmah yang saya peroleh walaupun sedikit. Saksikan video ini sampai tuntas di segmen Hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bawakan kembali One Day One Hadis yang disusun oleh Bapak Ustadz Aris Cahyono yang saya terima dari Bapak Ferry Herwantono. Semoga menjadi amal jariah bagi beliau berdua. One Day One Hadis, Sabtu 2 Mei 9 Ramadan 1441 Hijriah. Sholat jamaah di rumah. Wabah virus corona atau COVID-19 berdampak nyata pada kegiatan sehari-hari, termasuk sholat berjamaah yang biasa dilakukan di masjid. Dalam fatwanya, Majelis Ulama Indonesia atau MUI membolehkan masyarakat yang terinfeksi virus corona atau berada di wilayah dengan risiko penularan tinggi untuk sholat di rumah. Dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Lihat Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Kebijakan sholat di rumah ternyata sempat terjadi di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saat itu hujan dan jalanan berlumpur berisiko menyulitkan para muslim yang hendak menunaikan sholat bersama-sama di masjid. Ajakan menunaikan sholat di rumah itu berkonsekuensinya harus dengan mengubah bunyi azan yang semula mengajak sholat di masjid menjadi sholat di rumah. Dari Nafi, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah azan untuk sholat di malam yang dingin. Anginnya kencang dan hujan, kemudian dia mengatakan di akhir azan, ala solu fi rihalikum, ala solu fi rihal, sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyuruh muazin apabila cuaca malam dan dingin dan berhujan, ketika beliau safar untuk mengucapkan ala solu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian masing-masing. Hadis riwayat Muslim nomor 1633 dan Abu Daud nomor 1063. Kiai Haji Quraisy Shihab merujuk pada kisah sahabat Nabi yang mengubah redaksi azan saat hujan lebat mengatakan, azan tak lagi menyuruh muslim menuju masjid, namun diubah menjadi sholat di rumah masing-masing. Lebih jauh, Pak Quraisy mengatakan, hal serupa terjadi pada mereka yang mengkonsumsi bahan makanan berbau tajam, sehingga tidak boleh mendekati masjid. Jika mereka yang punya bau tak sedap saja dilarang mendekati masjid, apalagi yang mendatangkan mudarat bagi kesehatan. Itulah pandangan agama. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang kurat, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Muslim 564. Islam menyatakan diri sebagai agama yang tegas, namun memberi toleransi pada umatnya. Apabila di situasi yang berisiko tinggi bagi kesehatan atau keselamatan umat Islam, dengan sholat di rumah, umat Islam diharapkan tetap sehat dan terhindar dari infeksi COVID-19. Tentunya umat Islam wajib mendoakan kesehatan dan keselamatan semua orang dalam situasi pandemi COVID-19. Kiai Haji Quraisy Shihab juga mengingatkan, agama Islam sesungguhnya hadir dengan 5 tujuan, yaitu untuk memelihara agama itu sendiri, jiwa, badan, harta benda, dan keturunan. Semua yang mengantar pada pemeliharaan hal tersebut merupakan anjuran bahkan kewajiban. Sebaliknya, segala yang menghambat dan mengabaikan tujuan tersebut maka dilarang dalam agama dengan berbagai tingkat larangan. Sumber: konsultasisyariah.com, muslim.or.id, newsdetik.com. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah
sedikit hikmah yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ini menginspirasi Anda, silakan like, komen, atau subscribe untuk melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.